Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Luki Rahman Asidiki, kelas IF 25B, MPM 253120779. Di sini saya akan membacakan presentasi, yaitu tabel kebenaran logika, materi logika matematika. Pengertian tabel kebenaran. Tabel kebenaran adalah tabel yang menunjukkan nilai kebenaran suatu pernyataan logika. Nilai kebenaran biasanya terdiri dari benar atau true, yang biasanya itu dikasih kode benar itu B dan true itu T. Terus yang kedua yaitu salah, yang dikasih kode dengan kode S atau false, atau bisa disebut juga kode F. Operator logika dasar. Beberapa operator logika yang sering digunakan sebagai berikut. 1. Negasi atau not, bisa disebut juga dengan not. 2. Konjungsi, maksudnya atau bisa disebut juga dengan AND. 3. Disjungsi, bisa disebut juga dengan OR. 4. Implikasi, bisa disebut juga dengan if atau then. 5. Bimplikasi, bisa disebut juga dengan if and only if. Tabel kebenaran not, maksudnya negasi. P ini sebagai pernyataan atau proposisi. Nah, sedangkan yang ada garis seperti itunya itu disebut juga negasi dari P, atau bisa disebut atau dibaca tidak P. Nah, B dan S itu, atau S dan B itu benar dan salahnya. Tabel kebenaran AND konjungsi. P sebagai pernyataan atau proposisinya, sedangkan Q juga sama sebagai pernyataan atau proposisinya, dan P dan Q itu sebagai akar masalahnya. Nah, sedangkan B, S, dan B dan S itu sebagai benar dan salahnya. Contohnya sebagai berikut. Jika hari ini P, saya belajar, Q, saya mengerjakan tugas. Nah, jika belajar dan mengerjakan tugas, maka benar. Tapi jika salah satu tidak dilakukan, maka salah. Kembali lagi di sebelumnya. Nah, P sama negasi P itu, contohnya P ini hari ini hujan. Nah, jika benar, maka hari ini tidak hujan, maksudnya salah. Jika salah, hari ini tidak hujan, maka jawabannya benar. Lanjut, yaitu tabel kebenaran OR atau disjungsi. P dan Q sama seperti sebelumnya, yaitu sebagai proposisi. Nah, P sama yang angka yang seperti V itu disebut juga dengan atau, P atau Q. B dan S itu sama, yaitu sesebutan dari benar dan salah atau true false. Nah, contohnya yaitu jika benar dan benar, maka hasilnya adalah benar. Jika benar dan salah, maka hasilnya benar. Jika salah dan benar, maka hasilnya adalah benar. Jika salah dan salah, maka hasilnya salah.
Maksudnya seperti ini. Jika Anda bawa KTP saja, maksudnya B atau S, Anda boleh masuk. Nah, maksudnya ini benar. Nah, jika Anda bawa SIM saja, S atau B, ya, itu maka Anda boleh masuk. Benar maksudnya. Jika bawa keduanya, B, bawa KTP, bawa SIM, B dan B atau B, tentu saja boleh masuk. Nah, ini benar. Tapi jika tidak bawa keduanya, S atau S, ini yang terakhir ya. Contoh yang terakhir, Anda tidak boleh masuk. Maksudnya ini salah. Tabel kebenaran implikasi, yaitu P dan Q itu sama seperti tabel-tabel sebelumnya, yaitu sebagai proposisi. Nah, P sama yang garis seperti panah dan Q itu. Yang garis panahnya itu disebut juga dengan jika maka, atau sebagai sebab akibat janjinya itu. Sebab akibat janji atau janji. Nah, cara membacanya yaitu P benar, Q benar, maka jika atau sebab akibatnya P dan Q itu maka benar. Nah, tapi kalau P-nya pertama itu benar, kemudian Q-nya itu salah, maka sebab akibatnya atau janjinya itu juga salah. Nah, yang selanjutnya, jika P itu salah, kemudian Q-nya itu benar, maka sebab akibatnya atau janjinya itu benar. Nah, yang berikutnya, yang terakhir, jika P-nya itu salah, Q-nya itu salah, maka sebab akibatnya itu benar. Sebagai contoh, bayangkan adalah belajar dan adalah lulus. Nah, ini yang salahnya dulu ya. B, S, maksudnya ini salah. Anda sudah belajar, benar, tapi tidak lulus, salah. Ini berarti janji atau logikanya salah. S, B, dalam kurung benar. Anda tidak belajar, dalam kurung salah, tetapi tetap lulus, benar. Ini mungkin saja terjadi, mungkin Anda pintar atau beruntung. Jadi logikanya dianggap benar. Yang pada intinya, implikasi hanyalah bernilai salah jika sebabnya benar, tapi akibatnya salah. B, S. Nah, maksudnya benar dan salah itu seperti yang dijelaskan sebelumnya. Ini saya jelaskan kembali, yaitu benar dan salah. Benar itu maksudnya true, salah itu maksudnya false. Proposisi atau pernyataan yang dimaksud dengan P dan Q itu sebagai misalnya hari ini hujan. Apakah ada pertanyaan dari yang saya sampaikan? Yang terakhir yaitu tentang kesimpulan. Tabel kebenaran membantu memahami hasil dari operasi logika digunakan dalam matematika, informatika, dan pemrograman. Penting untuk analisis logika dan pengambilan keputusan. Jadi ini sangat penting sekali di dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya di dalam komputer saja atau laptop saja, tapi juga penting di kehidupan sehari-hari. Pentingnya memiliki logika yang bagus, yang benar. Cukup sekian dari saya. Apabila ada yang kurang
jelas, kurang berkenan, atau kata-kata yang kurang pas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.